Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran dengan materi fungsi maksimum dan minimum terhadap fungsi aljabar sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Mei tahun 2021. Untuk teknis pembelajaran sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu pada materi kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi. Nah, berikut saya akan jelaskan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan untuk Bapak nilai pada lembar observasi yang sudah saya berikan. Baik, pada lembar observasi yang pertama kegiatannya itu pra pembelajaran, di mana pra pembelajaran ini guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca dan mencari informasi materi limit tentang fungsi maksimum dan minimum fungsi aljabar secara mandiri. Lalu, guru akan memberikan tugas kepada siswa untuk menjawab worksheet atau lembar kerja berupa soal pra pembelajaran, di mana soal pra pembelajaran ini merupakan soal dengan materi yang belum diajarkan oleh guru. Jadi di sini kegiatan siswa harus membaca dan menggali informasi dengan sumber apapun, bisa artikel, bisa YouTube, dan yang lainnya. Untuk kegiatannya, yang pertama guru menginformasikan ke setiap ruang kelompok siswa dengan membagikan latihan pra pembelajaran tersebut. Lalu, siswa akan mengumpulkan di ruang pengumpulan tugas. Nah, di mana ruang pengumpulan tugasnya ini akan saya buka terlebih dahulu. Jadi ketika siswa setelah mengerjakan soal pra pembelajarannya, nanti siswa mengumpulkan di ruang pra pembelajaran dengan tempat yang sudah guru sediakan. Jadi di ruang pengumpulan tugas ini berbagai kumpulan-kumpulan tugas dari yang pembelajaran sebelumnya sampai pembelajaran yang kemarin tanggal 24 Mei. Nah, jadi nanti siswa akan mengumpulkan di sini di kolom tugas pra pembelajaran 2. Kegiatan selanjutnya, untuk saat pembelajarannya. Jadi untuk pra pembelajaran yang tadi itu guru memberikannya di hari Jumat. Jadi siswa bisa menggunakan hari liburnya untuk mencari informasi dalam mengerjakan lembar kerja tersebut. Nah, untuk saat pembelajaran atau kegiatan pembelajaran di hari H-nya, di hari Seninnya, kegiatan yang pertama dilakukan yaitu guru melakukan pembukaan dan memberi instruksi untuk berdoa sebelum dilakukan pembelajaran. Kegiatan tersebut dilakukan di ruang kelas utama. Di ruang kelas utama ini merupakan ruang segala informasi. Baik. Ya, ini merupakan chat dari tanggal 24 Mei. Jadi di sini guru pembukaan dengan menanyakan kabar kepada para siswa dan memberikan instruksi untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing, lalu menyiapkan buku alat tulis serta paket datanya sebelum dimulai pembelajaran. Lalu guru memberikan link absensi untuk diisi oleh siswa dengan waktu pengisiannya 5 menit. Baik. Karena kegiatan selanjutnya itu guru memberikan link kehadiran melalui Google Form serta angket kegiatan membaca dan belajar siswa. Nah, baik, untuk linknya adalah ini. Jadi di link ini merupakan absensi sekaligus angket kegiatan membaca siswa. Karena siswa mengerjakan latihan soal pra pembelajaran, di mana siswa harus membaca terlebih dahulu informasinya sebelum guru ajarkan. Jadi di sini diberikanlah angket, ditanyakan hal-hal seperti berikut. Saya akan buka linknya.
Baik, untuk tampilan dari absensi dan angket kegiatan membaca siswanya seperti ini. Jadi, sertakan alasan untuk setiap jawaban yang dipilih pada opsi others. Nah, untuk pertanyaannya seperti ini, kita klik saja, langsung mulai. Yang pertama, hari atau tanggal siswa ketika mengisi link ini. Lalu, waktu saat mengisi. Nah, waktu saat mengisi bisa dinilai juga untuk penilaian sikap atas kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran tepat waktu. Lalu nama lengkap siswa, nomor absen. Nah, di sini ada beberapa angket. Yang pertama mengenai saya mencari dan mengulik informasi materi seputar pertanyaan pada soal pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, apakah siswa membaca materi sampai selesai atau hanya setengah-setengah? Pertanyaan selanjutnya, apakah siswa memahami apa yang dia baca secara mandiri? Lalu, apakah siswa membaca sumber lain ataukah hanya pada satu sumber saja? Nah, yang terakhir, sebutkan sumber bahan bacaannya yang siswa baca selama seminggu sebelumnya. Nah, ini untuk link absensi dan angket kegiatannya. Kegiatan selanjutnya yaitu guru menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kegiatan ini, guru memberikan suatu gambar. Baik. Nah, untuk kompetensi intinya berupa gambar. Nah, gambarnya jadi nanti siswa bisa langsung membuka dan mendownloadnya. Di sini sudah disediakan kompetensi intinya ada apa saja. Lalu untuk kompetensi dasar pun masih dengan gambar. Sehingga siswa dapat mendownloadnya dan bisa membacanya lagi. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya yaitu guru menyampaikan materi yang akan dibahas. Untuk kegiatan tersebut juga, guru menyampaikan bahwa materi yang akan dibahas ini merupakan aplikasi turunan fungsi aljabar dengan submaterinya fungsi maksimum dan minimum dari fungsi aljabar. Nah, setelah itu kegiatan selanjutnya yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta hasil yang diharapkan untuk dicapai siswa. Dan selanjutnya guru memberikan informasi atau agenda pembelajaran yang akan dilakukan selama pembelajaran serta aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, guru menyampaikan tujuan pembelajaran masih menggunakan gambar agar siswa bisa lebih mudah membacanya dan bisa dibaca di luar pembelajaran juga. Jadi di sini guru memberikan suatu gambar yang berisi 5 tujuan pembelajaran di sini. Setelah itu, untuk agenda pembelajaran masih sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini saya tidak mengirimkan kembali karena pada sebelumnya sudah dikirimkan tentang agenda pembelajarannya karena masih sama untuk kegiatannya dan siswa pun sudah memahami alur kegiatannya. Lalu di sini paling guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran yang lebih spesifiknya lagi. Jadi karena kegiatannya setelah ini akan diskusi dan presentasi kelompok, jadi pada pertemuan yang kemarin pada tanggal 24 Mei, Ibu sudah menentukan tugas pra-pembelajaran 2 ini untuk setiap kelompoknya. Jadi untuk kelompok Newton membahas nomor 1, kelompok Euclid membahas nomor 2, kelompok Fibonacci membahas nomor 3, kelompok Archimedes membahas nomor 4, kelompok Al-Khwarizmi membahas nomor 5, kelompok Bernoulli membahas nomor 6. Nah, silakan untuk standby di grup kelompoknya masing-masing. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Nah, dari siswa sendiri sudah memahami alurnya karena pembelajaran sebelumnya juga sama, maka setiap siswa sudah standby di ruang kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kegiatan yang 7, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengumpulkan soal pra-pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap siswa sudah mengumpulkannya di ruang pengumpulan tugas. Jadi seluruh siswa pun sudah mengumpulkannya sembari kegiatan pembelajarannya berlangsung. Baik, untuk kegiatan di yang nomor 8 yaitu discuss atau mendiskusikan, guru membagi siswa ke dalam kelompok berjumlah 6-7 orang.
Nah, di sini guru tidak memberikan informasi kembali karena kelompoknya masih sama seperti pembelajaran sebelumnya untuk mengefektifkan waktu juga. Karena mereka pun sudah memiliki grup kelompoknya masing-masing di Padlet, jadi mereka sudah standby di grupnya masing-masing. Kegiatan selanjutnya itu guru memberikan arahan serta memfasilitasi siswa pada setiap kelompok diskusi agar berdiskusi terkait jawaban soal pra pembelajaran. Baik, untuk kegiatan yang tadi, karena tadi sudah diarahkan setiap kelompok membahas nomor berapa, makanya saya langsung standby di beberapa ruang kelompok. Nah, di sini ruang kelompok yang pertama ini ada Fibonacci yang berisi Henrietta, Rangga, Alia, M. Faisal, Nafi, dan Ariel. Nah, di sini untuk tahap pertama, saya menanyakan kesiapan dari kelompoknya. Nah, untuk kesiapan dari kelompoknya, di sini saya bertanya, halo, sudah siap semua anggota kelompoknya? Nah, alhamdulillah sudah siap di ruang kelompok Fibonacci. Jadi untuk setiap kelompok, saya menanyakan kesiapannya terlebih dahulu sampai ke kelompok 6, baik kelompok Newton, kelompok Euclid, kelompok Archimedes, dan 3 kelompok yang lainnya. Jadi langkah pertama, guru menanyakan kesiapan dari setiap anggota kelompoknya. Setelah menanyakan kesiapannya, lalu guru pun memberikan arahan. Baik, untuk sistem diskusinya seperti minggu kemarin, silakan bisa di-scroll up jika lupa. Nah, yang pertama, guru pun memberikan review terkait kegiatan sebelumnya, yaitu silakan saling berbagi jawaban nomor yang sudah ditentukan atau saling berdiskusi dan memberikan tanggapan sesuai nomor yang sudah dibagikan di kelas utama. Karena untuk kelompok Fibonacci ini membahas nomor 3. Nah, jadi mereka akan mendiskusikan tentang nomor 3 pada soal pra pembelajaran. Nah, nanti silakan bisa memberikan kesimpulan atas diskusinya lalu dipresentasikan. Nanti hasilnya itu harus meliputi diketahui, ditanyakan, serta pembahasannya dan kesimpulan agar lebih sistematis. Untuk waktu diskusinya sendiri 15 menit. Nah, silakan dimulai diskusinya. Jadi untuk pemberian arahan seperti ini untuk setiap kelompok sama, jadi nanti untuk penjelasannya saya akan menggunakan sampel ruang kelompok Fibonacci, karena untuk kelompok yang lain pun sama, arahannya seperti ini. Nah, setelah itu mereka memahami apa yang diinstruksikan, lalu di sini mereka pun memulai untuk berdiskusi. Nah, untuk kelompok Fibonacci sendiri di sini ada Alia yang sudah memulai, lalu di sini Nafi juga mengingatkan tentang soalnya. Henrietta juga memulai berdiskusi. Nafi juga menanggapi. Nah, lalu Alia juga. Jadi setiap anggota saling melengkapi dari jawaban masing-masing agar saling memahami. Lalu mereka pun menyusun strategi untuk nanti presentasinya. Nanti untuk kelompok Fibonacci ini diketahuinya dulu dikirim oleh siapa, ditanyakannya dikirim oleh siapa, lalu pembahasan serta kesimpulannya. Untuk kelompok Fibonacci ini, untuk penilaian diskusi dan presentasi merupakan kelompok yang terbaik dikarenakan keaktifan serta kekompakan dari masing-masing anggotanya. Untuk penilaiannya nanti saya akan lampirkan di laporan pembelajaran ya Pak. Nah, jadi di sini mereka saling berdiskusi. Nah, setelah itu karena waktu diskusinya sudah selesai, akhirnya saya memberikan arahan untuk siap-siap mengirimkan jawaban ke ruang presentasi kelompok. Siap-siap untuk presentasi. Waktu diskusi habis, silakan upload foto hasil diskusi kalian di kolom kelompok masing-masing. Jadi diberikan waktu sekitar 10 menit untuk penguploadan semua kelompok. Jadi saya memberikan chat ini untuk semua kelompok agar mereka langsung mengupload hasil dari diskusinya di ruang presentasi kelompok. Nah, setelah itu, karena mereka sudah menyusun strategi, jadi sudah mengirimkan di ruang presentasi kelompok. Nah,
kita langsung ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu explain atau menjelaskan. Nah, di mana di sini ruangan yang dipakai adalah ruang presentasi kelompok. Guru memberikan kesempatan kepada salah satu perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi secara berurutan. Nah, di sini guru membebaskan mau satu perwakilan atau semua anggota ikut pun tidak masalah. Lalu guru mengamati dan memberikan penilaian. Nah, untuk penilaian nanti akan dilampirkan di laporan pembelajaran. Lalu guru memberikan pandangan serta menguatkan jawaban setelah kegiatan presentasi. Baik, untuk kegiatan yang ketiga ini akan dilihat di ruang presentasi kelompok. Nah, ini jadi karena tadi saya sudah memberikan waktu untuk penguploadan, jadi mereka mengupload terlebih dahulu. Nah, di sini silakan langsung upload, mereka langsung mengupload dan menjelaskan apa yang mereka upload. Nah, di sini kelompok Al-Hawarizmi diwakili oleh Reski dan Alia. Lalu untuk Fibonacci hampir semuanya melakukan presentasi, dimulai oleh Nafi, lalu Rangga, lalu Henrietta di sini, dan dilanjutkan oleh Alia pada kesimpulan. Nah, untuk kelompok Euclid juga ada Nafisa memberikan informasi terlebih dahulu tentang titik stasioner dan nilai stasioner sebelum membahas soalnya. Lalu ada Safira, lalu ada Arifia, dan Violeta dalam menjelaskan dan dituliskan juga strategi dalam menjawabnya. Ini sangat bagus untuk kelompok Euclid juga, dan ditambah ada materi tambahan dari Taufik untuk menambah informasi dan ilmu kepada teman-temannya. Nah, setelah itu ada Archimedes ini mereka. Nah, untuk Archimedes ini dimulai oleh Efram. Jadi Efram menjelaskan terlebih dahulu strategi apa yang harus dilakukan pertama kali dalam menjawab soal nomor 4. Nah, di sini Efram menjelaskan dan lalu ditambahkan oleh Mawar dalam melengkapi jawabannya dan Fatimah kesimpulannya. Nah, lalu ada kelompok Newton. Nah, kelompok Newton ini hampir semua juga ikut menjelaskan. Jadi kelompok Newton ini dimulai oleh Audrey dalam membuka, lalu ditambahkan oleh Tania menjelaskan tentang titik stasioner, nilai stasioner, dan yang lainnya, lalu ditutup oleh Olivia dengan kesimpulan. Lalu ada kelompok Bernoulli. Kelompok Bernoulli ini yang mewakili untuk presentasi. Ini yang pertama ada Retno menuliskan ulang soalnya agar lebih memahami, lalu ditambahkan oleh Diandra. Nah, lalu Camelia ikut menjelaskan, lalu ditutup oleh Nindya disertai dengan strategi dalam menyelesaikannya. Nah, untuk presentasi ini, alhamdulillah hampir semua siswa ikut dalam presentasi ini. Lalu guru memberikan penguatan atas presentasi mereka. Jadi untuk yang kelompok Al-Hawarizmi, nah paling ditambahkan contoh titik singular itu seperti apa. Silakan dicoba, turunkan fungsi fx sama dengan 1/x, lalu berapa nilai turunannya, setelah itu cari titik yang menyebabkan fungsi turunan tersebut tidak memiliki hasil atau tidak ada. Nah, untuk tambahannya. Lalu untuk yang kelompok Fibonacci pun saya memberikan tambahan bahwa untuk titik belok itu seperti apa. Di sini memberikan penjelasan mengenai titik belok. Nah, lalu untuk di kelompok Euclid mungkin ada sedikit kekeliruan dari salah satu anggotanya dalam tanda turunannya, lalu memberikan tanggapan juga sebagai seorang guru agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk kelompok Archimedes, karena sudah sangat lengkap, jadi tidak ada tambahan apapun, karena di kelompok Archimedes ini strateginya sudah dituliskan, jawabannya sudah sangat lengkap, dan saya apresiasi. Nah, untuk kelompok Newton ini juga ada tambahan mengenai penjelasan yang kurang, jadi di sini saya menambahkan agar siswa. Untuk kelompok Bernoulli juga saya memberikan tambahan terkait luas permukaan
balok tanpa tutup yang terdapat kekeliruan. Jadi di sini saya menambahkan bahwa harus dimodelkan terlebih dahulu. Setelah itu tidak perlu ada tambahan variabel lagi karena sudah dimodelkan bahwa panjang itu P, lebar itu L, tinggi itu T. Nah, setelah itu luas permukaannya diperbaiki bahwa luas permukaan yang benar yang tanpa tutup itu adalah P kali L tambah 2 kali L kali T tambah 2 kali P kali T. Sehingga untuk jawaban akhirnya pun harus diperbaiki. Nah, ini untuk kegiatan presentasi sekaligus pemberian evaluasi dari guru. Kegiatan selanjutnya yaitu guru memberikan soal pasca pembelajaran untuk dikerjakan kembali oleh siswa. Baik, nah untuk ini setelah presentasi selesai, guru memberikan arahan di grup kelompok untuk standby kembali di ruang kelas utama. Nah, sekarang silakan untuk kembali ke room kelas pembelajaran utama. Nah, untuk ruang kelas utama, di sini baru guru memberikan soal pasca pembelajaran. Nah, soal pasca pembelajaran ini merupakan soal yang sama seperti soal pra pembelajaran, tapi bedanya di sini mereka sudah mendapatkan pembelajaran serta pemahaman sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas jawabannya dari jawaban tugas pra ke jawaban tugas pasca pembelajaran. Nah, untuk pengumpulannya seperti biasa di ruang pengumpulan tugas. Jadi di sini ada tugas pasca pembelajaran dan di sini alhamdulillah sudah 24 orang siswa yang mengumpulkan tugas pasca pembelajaran. Nah, setelah itu kegiatan yang selanjutnya penutupan. Nah, penutupan ini guru memberikan motivasi serta inspirasi kepada siswa berupa gagasan karya atau proyek tentang permasalahan suatu peristiwa yang berkaitan dengan aplikasi turunan fungsi untuk mereka buat. Nah, untuk kegiatan ini saya sudah lampirkan di video dan sudah saya kirimkan di ruang kumpulan materi. Nah, jadi di ruang kumpulan materi ini, baik. Nah, di ruang kumpulan materi ini saya sudah lampirkan berbagai macam video. Nah, di sini kegiatan pembelajaran 2 maksimum dan minimum fungsi. Jadi di sini pun saya ikut menjelaskan agar mereka tidak salah paham, agar mereka lebih memahami materi ini. Saya pun menjelaskan sampai ada 2 video. Jadi yang video pertama ini lebih ke fungsi aljabarnya, sedangkan yang video kedua ini lebih ke masalah kontekstualnya. Lebih ke kehidupan sehari-hari penggunaan aplikasi ini seperti apa. Lalu di sini sudah juga diselipkan tugas dalam pembuatan karya atau proyek tentang permasalahan dari aplikasi ini. Jadi siswa bisa menonton videonya, nanti pun saya akan melampirkan videonya di laporan pembelajaran. Nah, setelah itu guru memberikan waktu untuk sesi tanya jawab bersama siswa. Nah, untuk sesi tanya jawab bersama siswa ini saya lakukan di WhatsApp secara personal chat agar siswa lebih bisa cara bebas bertanya jika di personal chat dibandingkan dengan grup. Nah, setelah itu guru melakukan refleksi dan doa bersama. Ini pun di ruang kelas utama. Nah, di sini terima kasih. Sampai jumpa di Senin depan dengan presentasi proyek yang akan dilakukan oleh setiap kelompok. Lalu mengingatkan kembali untuk pengisian absen. Nah, seperti itu untuk laporan kegiatan pembelajaran 2 yang dilakukan di aplikasi Padlet, juga di link video YouTube yang nanti akan saya kirimkan kepada Bapak. Mohon izin mungkin Bapak bisa memberikan penilaian sesuai dengan video ini, ataupun bisa memberikan saran, kritik serta saran agar bisa lebih baik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.